Hari ini kita ada di acara Wardah ya, Sharing and Beauty Class bersama Wardah, dan tentunya kita juga akan bersama make up artis kita, Mbak Fitri. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita akan ada sambutan terlebih dahulu dari Mbak Dewi selaku perwakilan dari Wardah. Kepada Mbak Dewi, dipersilahkan. Halo Mbak Dewi, apa kabar nih Mbak Dewi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik nih Kak Novi. Kita udah lama ya ketemu. Udah lama ya. Betul. Seneng banget ya di sini. Oke. Kita baru yang ngadain kayak sesi beauty class ini, apalagi sekarang spesial banget. Spesial banget. Gitu karena bareng MUA Hits kita kali ini yaitu ada Mbak Fitri. Gimana teman-teman, seneng nggak? Seneng ya? Oke. Kayaknya biar lebih rame lagi nih ya. Di sini Kak Dewi ada jargon nih Kak Novi. Jargonnya apa tuh Kak Dewi? Jargonnya nanti kalau misalkan Kak Dewi bilang semangat pagi sahabat, teman-teman jawab semangat, semangat, semangat. Siap? Semangatnya 3 kali ya? 3 kali, cukup 3 kali. Semangat pagi sahabat. Semangat, semangat, semangat. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya masih kurang deh, sekali lagi deh. Iya sih ya. Suaranya masih belum keluar ini kayaknya. Tuh kayak pesertanya tuh udah ada 10.000 ya, tapi tadi yang jawab cuman ada 100. Iya, kurang. Ulangin lagi Kak Dewi. Ulangin lagi ya, semangatnya pokoknya antusias banget nih teman-teman. Semangat pagi sahabat. Semangat, semangat, semangat. Wah, tepuk luar tangan biasa. dong ya. Nah di sini pastinya kita mau seru-seruan ya Kak Novi. Kita di sini santai, have fun aja nih teman-teman. Nanti pada saat sesi beauty class teman-teman bisa kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung angkat tangan aja, karena kan sayang banget ya. Sayang banget, kapan mumpung lagi? gitu sama Kak Fitri gitu ya, MUA kita hits kali ini. Jadi banyak nanya-nanya aja, nggak apa-apa teman-teman. Karena nanti di sesi akhir akan ada door prize dan juga 2 the best make up. Wah, kira-kira udah ada yang kayak ngerasa kayaknya saya menang deh, gitu belum nih? Aduh Mbak, belum deh kayaknya. Atau dalam hati aja dulu deh Mbak. Dalam hati ya, percaya diri dulu Iya, aja, percaya betul. diri. Oke, tema kalian hari ini nih apa sih Kak? Nah, di sini kita temanya natural make up look. Natural make up look, oke. Jadi nanti step by step saat Mbak Fitri lagi tahapan-tahapan teman-teman bisa langsung ikutan ya gitu. Jadi kita langsung sesi prakteknya juga nih Kak Novi. Gitu. Oke, siap. Ini benar-benar prepare-nya sangat luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa dan senang banget nih pesertanya banyak banget. Terima kasih luar biasa, terima kasih kami haturkan juga kepada Kak Fitri yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya untuk Kak Fitri. Tim radar juga, oke teman-teman kru juga, dan juga dari Wardah juga yang telah bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat ya pastinya. Amin. Karena tadi ya kalau Kak Novi bilang bahwa perempuan dengan kecantikan tuh nggak bisa jauh-jauh ya Pi ya. Oke, semua pasti di sini pengen tahu ya gimana caranya, tekniknya, lalu juga yang pasti pengen tahu banyak ya Pi ya. Mungkin apalagi pada hari ini juga Kak Dewi sudah siapkan door prize ya Kak ya. Iya betul. Oke, banyak nih door prize-nya nih. Banyak door prize-nya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta beauty class pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada acara pagi hari ini bisa berkesinambungan ya. Akan terus menerus diadakan oleh Radar Cirebon dan juga Wardah. Kayaknya langsung aja pada nggak sabar udah nunggu lama-lama. Mbak Fitri. Oke, MUA kita pada hari ini. Halo Mbak Fitri. Ini bersama modelnya kayaknya ya. Iya. Kalian modelnya di bawah. Kenalan dulu kali Kak Fitri. Mungkin kalau orang lain lihat aku tuh langsung di atas gitu kan ya. Sebenarnya aku juga pernah kok kayak dari nol dulu, dari mulai nggak punya makeup sama sekali. Jujur waktu itu kan yang sebenarnya yang suka makeup itu orang tua, mama aku tuh perias. Oh, oke. Turunan pemirsa turunan. Cuman kalau dulu itu disuruh ngerias aku nggak pernah mau. Jadi kayak kenapa? dipaksa-paksa sama mama. Emang bukan fashionnya di situ kali. Jadi beres kuliah, pengennya langsung kerja. Mulai tergerak lihat apa ke makeup itu gara-gara mama itu kalau misalnya dia habis dapet job sengaja ngitung uang itu depan aku. Sengaja ya. Manasin gitu ya. Harus mau cewek tuh harus bisa dandan loh gitu ya. Jadi ya udah bismillah nyoba
belajar make up dulu, terus alhamdulillah ada teman-teman yang ngajakin kayak jadi asisten sama pria sana sini, aku ikut pokoknya dari nol dulu. Oke. Berarti bertahap ya, nggak langsung tiba-tiba jadi muak. Iya. Butuh Keren ini proses ya. semuanya. Butuh juga. proses semuanya. Bahkan awalnya juga nggak suka sama sekali. Nggak suka makeup. Karena paksaan dari mamah gitu ya. Cewek gitu harus bisa dandan. Iya. Oke, Mbak Fitri, kayaknya ini teman-teman semua udah pada nggak sabar deh buat mulai. Kayaknya bisa Langsung aja bisa ya. langsung aja. Silahkan Mbak Fitri untuk mulai. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah pada ikut, yang tadi jauh dari mana, Pekalongan ya. Pekalongan. Paling Makasih jauh ya. banyak. Iya. Pokoknya nanti ini kita mah santai aja. Jadi kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan gitu ya nanyanya. Nah pertama untuk make up itu, kulit muka itu harus bersih dulu. Ini sebelumnya model udah aku suruh cuci muka. Mungkin kalau teman-teman yang masih ada make up bisa dibersihin dulu make upnya. Bisa dibersihkan dulu make upnya. Yang udah make up dari rumah sia-sia ya, Iya. dihapus lagi. Baik, Nggak apa-apa. di situ teman-teman udah tersedia semua ya untuk keep dada sama bandananya. Ini harus bawa brush sendiri ya Mbak Dewi ya? Iya, Brush. betul. Coba brushnya mana? Mbak Desi brushnya mana? Bawa nggak? Oke. Sambil memakai, jangan lupa bandananya dipakai. Sebelumnya udah pada foto dulu belum nih, foto before afternya biar nanti Oh iya. bisa ditunjukin tuh ke suami sekarang selfie dulu setelah pakai ini, ke selfie yayang-yayangnya. before gitu ya. Nanti setelah itu, oke, nanti before-nya bisa dikirim ke grup, nanti diedit sama pihak radar. Bisa Nanti dipilih siapa yang cantik gitu, yang kelihatan perubahannya. Betul. Siapa tahu. Wah, ini semangat banget ya peserta pojok sini. Kayak biasanya nih kalau sebelum make up pasti dibersihin dulu ya Mbak Fitri Iya, ya. harus Iya. bersih. Sama aja kayak kanvas harus bersih dulu. Iya betul ya. Dituangkan ke kapas secukupnya, dan ini ada tips tersendiri nggak nih Mbak Fitri untuk pembersihan gitu? Kalau tips dari aku untuk membersihin muka itu harus ini sama apa sih namanya? Jadi kalau dari ini harus ditarik ke atas. Jadi jangan kalau bersihin muka itu ke bawah. Jadi kita sambil narik si muka itu biar dia ke atas juga. Oh iya. Nah, kalau untuk bagian atasnya kita ke bawah. Jadi kayak ada pertumbuhan bulu-bulu Bulu halus di ya. wajah itu loh. Jadi Betul. biar mereka itu pada tidur gitu. Nah, jadi kalau untuk bagian dagu ke pipi, teman-teman bisa ditarik ke atas ya. Untuk bagian dahi itu menyamping, mengikuti bulu halus pada wajah. Gitu. Ini juga pembersihannya praktis banget nih teman-teman. Karena misalkan nih kayak teman-teman punya makeup atau pakai makeup yang waterproof, eyeliner, maskara gitu bisa dibersihkan ya. Jadi itu lebih praktis. Kalau misalkan nih udah pakai yang maskara atau eyeliner, teman-teman bisa didiamkan dulu 3 detik ya. Di bagian matanya didiamkan lalu diusap arahkan ke bawah. Jadi Kurang kalau- maksimal ya kalau cuma jadi hanya kalau- kayak sabun wajah aja nih teman-teman. Harus benar-benar bersih. Udah semua, Sudah semua pembersihannya? Sudah ya? tunggu dia meresap dulu, ini masih basah. Nah sebenarnya kalau untuk pembersihan yang maksimal nanti teman-teman bisa pakai sabun wajah ya. Nah untuk di rumah gitu, untuk pembersihan yang maksimal. Kalau cuma kayak misalnya rotor atau cuma pakai sabunnya aja, itu pembersihannya kurang maksimal. Tapi karena di sini kita skip aja ya. Kita langsung ke ini ya Mbak Fitri, skin preparation ya. Iya. Nah ini aku mau pakai serum. Jadi sebelum makeup itu kita harus siapin dulu kondisi muka kita itu harus lembab, harus moist. Jadi kadang suka banyak yang nanya kenapa kalau makeup sendiri di rumah si foundation itu suka nggak ngeblend gitu. Iya betul. Jadi kalau pengaruh kulit banget. masih kering, apalagi masih kotor belum dibersihin ya, kalau langsung templok foundation pasti nanti jadinya crack dia. Jadi sebelumnya itu kita harus disiapin dulu si kulit mukanya itu. Ini aku pakai serum ini, teman-teman ada nggak di situ? Oh ya, untuk kakak dan ibu di sini nggak usah malu-malu ya. Kalau misalkan ada step yang kurang paham, nanti boleh tanyain aja ke Mbak Fitri. Iya barangkali aku kecepatan atau gimana nanti tinggal bilang aja ya. Itu udah tahap apa tuh Mbak Kak Fitri? Itu udah tahap apa tuh? Baru serum.
Serum, oh serum. Masih serum ini. Jadi kita kalau pengaplikasian mau pindah ke produk sebelumnya harus pastiin dia itu benar-benar ngeresap. Jadi jangan masih basah langsung pindah lagi ke produk yang lain gitu. Jadi ada jeda ya Mbak Fitri ya. Jadi biarin si produk itu ngeresap dulu ke muka. Nah, untuk moisturizer yang Kak Fitri pakai itu dari Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild Multifunction Gel. Tapi untuk rekan-rekan di sini yang tersedianya sunscreen gel SPF 30 itu sebenarnya sama aja fungsinya untuk moisturizer ya. Ya bisa langsung pakai ya teman-teman yang ini produknya. Langsung pakai itu juga sama aja sih. Dipakainya secukupnya aja ya. Secukupnya aja lalu diratakan. Arahnya gimana nih Mbak kalau untuk meratakan? Kalau yang dari dahi ini ke bawah ngikutin pertumbuhan bulu halus di muka. Oke, kalau tadi kan pembersihan ke atas ya dibersihkannya. Nah, kalau untuk pelembaban itu arahkan ke bawah. Jadi mengikuti pertumbuhan bulu halus pada wajah. Kalau daerah pipi agak ke bawah, kalau dahi kanan kiri ya Mbak ya? Iya, betul. Dahi kanan kiri, ditap-tap gitu sambil diusap. Terus bagian pipi dan bagian lainnya arahkan ke bawah. Mungkin teman-teman juga bingung nih Mbak, kenapa sih Mbak harus diarahkan ke bawah gitu? Ini pertumbuhan bulu halus kan kita bisa lihat nih, dia kan mengarahnya ke bawah. Kalau kita ngusapnya ke atas, nanti pas foundation itu nanti dia kayak apa sih pada bangun-bangun semua gitu loh teh, si bulu-bulu di muka itu. Ya. Tips banget ya buat teman-teman ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum biasa atau biasanya cuman dirotasi aja gitu ya, digeser-geser kalau pakai pelembab. Itu tips dari Mbak Fitri, cukup arahkan ke bawah saja. Anginnya. Nah ini kita tap-tap dulu sampai dia benar-benar meresap. Kalau untuk aku misalkan ada pengantin yang pakai krim perawatan dokter, nah itu biasanya aku suruh stop dulu dari H- sebulan. Itu biasanya krim malam aja yang di stop. Soalnya kenapa harus H- sebulan? Biasanya kalau kulit itu kan ada penyesuaian tuh teh. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dari H-3 dia langsung stop, barangkali efek dari si krim itu menimbulkan jerawat atau ada yang merah atau gimana. Jadi kalau misalnya udah H- sebulan itu kita stop, jadi pas hari H itu si jerawat itu udah tinggal kayak bekas-bekasnya aja gitu loh. Jadi dan stopnya itu nggak harus langsung nggak berhenti sama sekali, tapi dijeda. Misalkan 1 hari pakai, 1 hari enggak. Jadi biar si kulit itu nggak kaget juga gitu. Soalnya nggak semua krim dokter juga aman di make up. Pernah ada kejadian yang si kulit klien itu mukanya licin banget dan udah tipis. Itu si foundation ditap di muka pakai spons, itu foundationnya di mukanya nggak ada. Pernah kejadian kayak gitu. Jadi penting banget ya Kak ya buat tahu ilmu skincare juga ya, karena ngaruh ke make up ya. Kalau untuk skincare mah kalau serum gitu mah masih aman, kecuali krim malam aja, karena dia juga kan bikin pengelupasan gitu. Oh ya, saya Teresa mau tanya, habis pakai sunscreen kenapa jadi peeling seperti itu, kenapa ya? Oh kayak ada daki-daki Iya, gitu. seperti Itu mungkin dia belum ngeresap, tetehnya udah langsung nge-skip ke tahap berikutnya. Jadi makanya biarin dia itu, jadi yang aku bilang tadi, setiap kita aplikasiin tiap produk itu kita harus tunggu dia ngeresap dulu. Jadi kalau udah ngeresap baru kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah ini kan kulit modelnya juga udah moist, kebetulan dia kulitnya kering banget. Nah kalau udah begini ini baru siap nih dia nerima si foundation. Teman-teman udah semua belum? Kita langsung masuk ke tahap complexion. Baik, udah semua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pakai foundation ya teman-teman. Di situ sudah tersedia ada series dari Lightening Liquid Foundation. Ya aku pakai yang seri Color Fit. Yang Color Fit Matte Foundation juga. Ntar aku pilih shade-nya dulu untuk modelnya. Ini kan ada 5 ya teh ya. Ada 5 shade, kebetulan kulit modelnya sawo matang, jadi kayaknya ini aku bakal mix foundationnya. Sebentar, ada paletnya. Oh
Oh ya, ini kalau untuk foundation ini dia cair banget, jadi teman-teman pas ngeluarin hati-hati ya. Betul banget. Ya, teksturnya emang liquid banget ini Mbak Fitri. Cair tapi dia bagus ya, aku tadi udah cobain pakai juga. Mbak Fitri mungkin ada tips nih buat teman-teman kayak tips pemilihan warna foundation sendiri itu gimana sih Mbak? Kalau untuk tips pemilihan warna foundation, aku biasanya satu shade di atas warna kulit asli. Biasanya dia kan nanti ada oksidasi tuh teh. Jadi jangan terlalu, kalau aku sih biasanya nyesuaiin sama warna kulit asli ya. Jadi misalkan nggak semua pengantin, misalkan pengantin ini warnanya sawo matang, nggak semua pengantin itu aku putihin warnanya sama. Jadi lebih putih di atas kulit asli. Jadi masih kelihatan lah warna kulit asli itu teh. Jadi nggak semua pengantin warnanya sama putih gitu. Betul. Berarti minimalnya satu tingkat lebih terang ya Mbak Fit ya? Ini tadi aku mix yang natural beach sama olive. Oke. Di sini Mbak Fitri di ini ya, di mixing gitu Jadi dua warna. buat dapat warna yang kita mau. Jadi kalau untuk teman-teman semua nggak harus semua shade punya sih. Paling nggak tuh punya, kalau yang buat perias ya, satu warna terang dan satu warna gelap. Jadi kalau kulit kliennya itu warnanya itu tinggal kita mix and match aja disesuaiin. Nggak harus punya semua warna kita punya. Punya semua warna. Nanti Yang bingung penting ya, satu Mbak warna Fit. gelap sama satu warna terang. Iya. Ntar ini aku coba dulu. Oke. Nah untuk pengaplikasiannya, biasanya kan kalau kita make up itu kan kayak tol semua semuka gitu kan ya. Nah kalau ini untuk make up itu aku biasanya satu per part, jadi per sisi. Misalkan kita ngerjain pipi dulu, jadi kita blendnya area pipi dulu, kita blend. Kalau kita langsung semuanya ditotol semuka, nanti pas kita ngeblend area yang di pipi, area yang sebelah sananya itu udah keburu kering gitu. Berarti perbagian dulu ya Mbak Fit ya? Iya, per sisi dulu kita ininya ngerjainnya. Itu di tap-tapnya sama Mbak Fit, arahnya ke bawah gitu. Ya ditap-tap aja, jangan digeser. Pada bawah ini nggak spons. Spons blend ada, kalau nggak pakai jari Pakai nggak jari apa-apa juga ya? bisa kok. Bisa kalau itu. Bisa. Nah ini Wardah ini juga dia cepet banget ngeresepnya dan cepet banget ngeset. Jadi kita harus agak lebih cepet ngeblend. Betul, karena ini kita series terbaru banget nih Mbak Fit yang Color Fit Matte Foundation. Selain sudah ada SPF-nya juga ini ya teman-teman, hasilnya itu skin matte banget nih teman-teman. Jadi bisa tahan lama hingga 12 jam. Wah keren banget nih Mbak Fit. Dan pas aplikasi itu udah langsung ngeset banget. Jadi Iya nyatu dia dengan warna enak banget. kulit. Walaupun teksturnya cair tapi dia cukup coverage juga. Iya betul. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah punya belum nih produknya? Ada yang punya mungkin ya, ada yang belum. Karena ini memang produk terbaru banget, tapi hasilnya memang benar-benar lebih matte banget nih. Jadi pas banget ya buat rekomendasi para MUA gitu ya Mbak Fit ya. Nih jadi udah kelihatan kan sebelahnya dia langsung cover semuanya. Jangan lupa untuk di ini ya teman-teman, di bagian bawah mata. Untuk di blend itu harus sampai ke garis bawah mata ini loh. Jadi harus benar-benar nggak ada jeda gitu. Dan untuk area cuping hidung ini kan biasanya suka ngegerumbel gitu ya. Iya, betul. Ya itu harus lebih ditipisin. Sama area smile line yang biasanya suka nge-crack itu harus lebih tipis. Ini aku langsung aja ke bagian lainnya ya. Cepet banget ngesetnya. Mungkin kalau aplikasi kayak tipis merata, tebel merata sekalian ya Mbak Fit ya. Iya.
Jadi ini membantu banget ya, apalagi misalnya kayak teman-teman punya flek hitam atau bekas jerawat gitu ya, langsung nutup banget hasilnya. Iya, benar banget ya Kak ya. Karena memang untuk foundation sendiri itu fungsinya untuk meratakan warna kulit. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman maaf yang emang ada bekas jerawat ataupun freckles ya, dia lebih tertutupi. Nah, untuk foundationnya sendiri juga sebenarnya ada banyak ya Kak ya, Betul. macam-macam dari wadahnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa pakai series yang lightening liquid foundation. Itu juga ada beberapa warna shade ya, Kak Sally. Iya, benar Warnanya banget. ya, jadi bisa Nanti pilih nih teman-teman. benar banget, bisa disesuaikan ya sama kulit teman-teman sendiri. Nah, aku mau sedikit share tips kalau misalkan kita pakai foundation, ini harus sampai ke kulit kepala ya. Jadi jangan sampai cuma di sini muka doang. Dan nanti jadinya belang gitu. Jadi kita sampai masukin juga ke atas, walaupun pakai hijab juga nggak apa-apa dikasihin. Apalagi kalau yang kliennya misalkan nggak pakai hijab, itu biasanya area telinga juga aku foundationin. Sama ini area bawah dagu, ini wajib walaupun pakai hijab. Jadi biar nggak belang pas si klien kita nenggak gini. Iya betul. Warnanya nanti nggak sama ya. Jadi area dagu juga ini harus di foundationin. Memang ya untuk aplikasi foundation sendiri emang agak lama ya teman-teman ya. Cuma nanti ini tuh bikin lebih awet juga untuk tway cake-nya ya Kak Hasilnya Fitri ya. nanti ya. Ya, jangan lupa untuk di bagian bawah mata dan juga lakukan hidung. Biasanya kadang suka terlewat. Nanti ketika kita menggunakan tway cake, dia bakalan crack gitu teman-teman. Kelihatan nggak sih di sini? Oke, mungkin ada yang mau di-sharingin lagi nggak nih teman-teman? Di complexion ini mungkin ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih teman-teman. Kayaknya pada fokus ya Kak Sally ya. Iya benar. Mbak Fit ini pada fokus banget nih. Asik sendiri Iya, kayaknya Kak ya. fokus banget bener. Pada olahraga ini ya, olahraga tangan. Mbak Dewi, ini Iya. kan kalau misalnya nganuin mata ya, kalau yang mata panda itu berarti harus banyak foundationnya. Iya, mungkin agak di... Nanti itu aku pakai concealer. Oh gitu. Oh, ditambah concealer berarti. Tambah concealer. Belum masuk tahap itu teh. Diratain dulu aja ya Mbak Fit ya. Iya. Ini aku cuma pakai satu layer doang, tapi dia udah nggak cover. Kalau misalkan ada yang jerawatan atau yang banyak noda hitamnya belum ke cover, bisa di apply lagi satu layer lagi. Ini udah kering, nggak ada Langsung ya. teplak. Nah, untuk tanda-tanda foundation matang, biasanya kan kita kalau perias tadi bilangnya sampai foundation itu matang ya. Tandanya matang itu kalau kita teplak-teplak gini dia nggak ada bekas di tangan. Kalau udah begini baru bisa masuk ke step berikutnya. Jadi bisa dicek sambil digini ya Mbak Fit ya. Ada nggak nih mungkin di nempel gitu, kalau nempel berarti belum matang ya teman-teman. Tapi kalau nggak nempel berarti udah matang tandanya. Sudah semua kah? Tadi concealer. Masih pada ngeblend ya. Iya. Paling aku tambahin satu layer lagi aja biar lebih ini. Pakai yang lebih putih ada? Yang lebih putih. Baik, gimana nih teman-teman? Sulit nggak pakai foundation? Mudah ya? Teman-teman bisa cek lagi nih kanan kirinya gitu, bagian pipinya, dahinya udah rata belum gitu ya. Udah semua? Kalau udah aku mau masuk ke tahap concealer.
Ini aku pakai concealer dari Wardah yang liquid concealer. Kalau kita pilih concealer itu harusnya warnanya yang lebih putih ya dibandingin foundation. Kalau teman-teman nggak ada concealer bisa pakai foundation yang lebih putih warnanya. Ini concealer untuk di bawah mata. Untuk pertanyaan Teteh tadi tuh yang Kak Novi mata ya. panda ya. Biasanya kan kalau suka begadang gitu kelihatan banget ya mata pandanya nih teman-teman. Tipsnya teman-teman bisa pakai lightening liquid concealer. Kalau misalnya nggak ada bisa pakai foundation cari warna yang lebih terang. Ya nanti ditap-tap tipis aja untuk di bawah matanya. Nah, untuk area kelopak mata ini aku cuman pakai yang ada di spons aja menurut saya. Jadi nggak Sisa ditambahin dari ini foundation, ya? cuman sisa-sisanya aja. Selain area bawah mata, aku juga pakein di area hidung. Ini buat nge-highlight sama di bawah dagu dan di jidat, di dahi. Oke. Oh kayaknya banyak banget nih Mbak. Fungsinya mungkin gimana aja nih Mbak? Untuk menonjolkan bagian yang, jadi kita kan kalau makeup itu ada contour dan highlight. Kalau highlight itu untuk menonjolkan bagian yang ingin kita tonjolkan, misalkan bagian dahi dan tengah hidung, jadi biar kelihatan mancung. Nanti kalau untuk kontur itu untuk meminimalisir bagian yang unperfect ya teh istilahnya. Menutupi kekurangan ya Mbak. Biar muka itu ada dimensinya gitu, nggak flat. Tapi ini playnya tipis-tipis aja ya Mbak ya? Tipis-tipis aja. Udah semua kah? Sudah semua? Nanti Masih pengaplikasiannya di tap-tap aja ya. Untuk setiap foundation dia jangan digeser-geser. Kalau geser gitu nanti bisa menggeser produk yang ada di bawahnya. Jadi semua pengaplikasiannya di tap. Sudah, lanjut ke bagian blush on dalam. Nah di sini kita pakai series yang Color Fit Cream Blush ya. Mbak Fit ini pakai nomor yang mana? Aku pakai yang ini, teh yang apa seri Set Mauve, 02 dari ya. Mauve, Dan 03. Kalau nggak salah ada satu lagi ya, warnanya ada 3. Iya. Bentar. Di box teman-teman juga sudah ada ya. Iya, Nanti benar. bisa gantian ya Kak Celia. Benar, warnanya juga bisa menyesuaikan ya. Ya, Karena nah ini ada aku 3 pakai shade. yang seri Mauve, ditap-tap dulu. Diaplikasikan dari atas tulang pipi dibaur ke depan. Biasanya aku kalau pakai lebih ke pelipis dulu sih, sampai ke pelipis juga. Jadi biar ngangkat si muka itu agak lebih kayak di facelift gitu ya. Dibaur sampai ke depan. Ini pakainya tipis-tipis aja kali ya Mbak Fat. Tipis-tipis aja. Ya soalnya kayak sedikit aja tuh udah hasilnya langsung pigmented banget ya Ya, ini teman-teman. jangan langsung dipocel gitu ya, jangan ditap-tap gini aja dia udah Iya, keluar. betul. Kelihatan enggak? Berarti untuk semua bentuk wajah aplikasinya dari situ semua Mbak Fit? Iya, kecuali kalau misalnya orangnya cabi, itu jangan jadi dari atas telinga biasanya kalau aku nganuin kalau orangnya yang kulit apa yang mukanya tembem ya Cabi pipinya, ya. yang cabi.
kelihatan nggak? Kalau misalkan kita nggak punya blush on dalam gini, bisa juga pakai lipstick. Pakai lipstick tapi yang matte, jangan lipstick glossy ya. Kalau glossy nanti Takut geser ya warnanya nanti. Dan kalau misalkan pengaplikasiannya pakai lipstick, biasanya jangan langsung ditampol di mukanya. Jadi ditaruh dulu misalnya di tangan, nanti baru diambil pakai beauty blender gitu di spons. Jadi jangan langsung ditaruh Tap ke di wajah ya. Tips juga ya teman-teman, jadi lipstick matte itu bukan hanya buat bibir aja, jadi bisa buat base blush on juga nih ya teman-teman. Tapi caranya biar hasilnya itu lebih tipis, teman-teman cukup nanti kayak di punggung tangan dulu, ya di play dulu di sini, baru nanti diratakan dengan menggunakan spons blendnya. Ini contohnya kayak gini nih, tadi aku kan udah taruh di punggung tangan, ini aku pakai lipstick yang Terbaru ini Mbak Fit. ini warnanya cakep Everyday nih. Matte Lip Shoot. Wah, ini nomor yang Nomor berapa tuh? 03? 03. Wah, ini warna best seller banget ya, teman-teman. Bisa buat ombre juga nih, Mbak Fit. Dasar ombre ini cakep banget. Nah, ini caranya taruh di punggung tangan gini, baru kita tap-tap pakai beauty blender. Jadi kalau makeup itu nggak harus blush on dalam, harus punya blush on dalam gitu. Jadi manfaatin aja yang kita punya. Semua juga bisa dipakai. Iya, betul. Lebih praktis ya Mbak Fit ya. Iya. Lebih praktis. Udah. Sudah semua teman-teman? Coba lihat saya. Sampai di sini ada yang mau di-sharingin nggak nih? Jangan malu-malu ya teman-teman. Kalau penasaran bisa langsung angkat tangan aja nih. Mumpung sama Mbak Fit nih, kapan lagi ya? Kayaknya udah paham Mbak, nanti deh di sesi yang lain gitu ya. Mungkin Di malu-malu. tahapan lain gitu. Atau lagi pada serius. Fokus, kayaknya saya mau jadi the best make up ini, harus fokus gitu ya. Sudah semua? Sudah. Kalau udah nih aku mau langsung ke tahap bedak tabur. Baik, ini mungkin tips juga nih Mbak Fit, gimana sih misalkan sebelum pakai padet gitu harus bedak tabur dulu, kenapa nih? Bedak tabur ini lebih ngunci teh dibandingin bedak padat, Dan sebelum kita masuk ke bedak padat, sebelum diaplikasiin, pastiin dulu bagian kayak area bawah mata itu jangan sampai ada kerut-kerutan. Jadi si posisi matanya tuh harus ke arah atas dulu, kita pastiin di blend dulu biar nggak ada yang kerut. Soalnya kalau belum di blend kita udah naroin si bedak tabur itu udah langsung ngunci, dia nggak bisa berubah. Nah, ini aku Apalagi pakai kulitnya ini ya Mbak Color Fit, Fit. kalau berminyak ya. Iya, pokoknya kalau berminyak dia harus banyakin di bedak taburnya teh. Jadi jangan pelit kalau kita pakai bedak tabur. Itu terlalu putih. Ini W23W. Bedak taburnya nggak ada. Keliling ini, nanti dikeliling ini ya. Sebentar. Semua kebagian sebentar. Ini aku aplikasiin nomor 23W karena kulit modelnya agak sawo matang. Sama ya, di tap-tap aja ya Mbak Fit ya? Tap-tap aja. Mungkin ada tips nggak nih Mbak Fit untuk pemilihan warna bedak tabur? Warna bedak tabur jangan yang terlalu putih aja. Kecuali kalau dia yang translucent. Kalau translucent kan dia warnanya putih ya teh. Iya.
Kalau dia ada warnanya gini, pilihannya yang disesuaikan sama warna kulit aja. Berarti sama, wah sama warna kulitnya ya? Ya, nih. Tutup ya. Untuk pengaplikasian bedak tabur ini harus semua area kena ya, jangan sampai ada yang masih ada foundationnya aja merempai. Harus semua ke baking. Jadi dari kelopak mata juga dikasih ya Mbak Fit ya? Iya, kelopak mata juga dikasih. Nah, kalau area kelopak mata mungkin yang tadi ngasih foundationnya kebanyakan karena foundation harus dihapus dulu. Jangan sampai ada garis, baru ditimpa pakai bedak tabur. Jadi yang ada garis-garis itu semuanya harus diberesin dulu. Jadi ditipisin dulu ya, untuk yang ada ditipisin foundationnya dulu. itu, baru nanti ditap pakai bedak taburnya. Oke, sambil nunggu aplikasi, di sini juga kita mau info ini, mau reminder untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa dari produk Wardah juga nanti akan ada open booth gitu. Jadi misalkan nih, Mbak aku tuh butuh banget lipstiknya tapi nggak ada di paket, atau aku tuh jatuh cinta banget nih sama bedak taburnya atau bedak padatnya, nanti boleh banget mengunjungi booth Wardah. Itu kita juga lagi ada promo diskon up to 25% dan banyak juga special gift-nya gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Mumpung diskon, jadi langsung Iya. belanja. Iya, soalnya Ayu yakin di sini tuh banyak ibu-ibu modis alias modal diskon, termasuk yang ngomong juga. Seneng banget kalau udah ada info diskon tuh langsung apa nih gitu. Langsung hijau ya teh ya. Iya, langsung hijau kayaknya. Udah langsung mau borong kayaknya nih Mbak Fit. Iya, jangan lupa nih diincar dari sekarang. Oh ini foundationnya enak nih, mau gitu. Oke, lanjut lagi Kak, kita ke Udah, tahap ini apa? aku lanjut ke tahap compact powder. Ini aku pakai nomor 32N. Baik, langsung ke ini ya, toy cake. Di situ sudah tersedia palet toy cake-nya. Kalau untuk pengaplikasiannya, kalau yang pengen hasilnya dempul lah, istilahnya full coverage, bisa pakai sponsnya. Atau kalau mau yang hasilnya lebih flawless, bisa pakainya brush ngaplikasiinnya. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah kalau untuk pakai brush sendiri itu ditap-tap aja nih Mbak Fit. Ditap-tap aja, jangan Nggak disapu digeser. gitu? Jangan sampai digus-gus gitu. Ditap-tap aja. Oke, cukup ditap-tap ya. Sama mungkin ya dengan penggunaan spons juga ya Mbak Fit ya. Iya. Untuk tips pemilihan warnanya nih Mbak Fit. Untuk Gimana? warnanya yang jangan terlalu putih. Kalau aku sih tipenya make up itu yang paling di atas satu ton di atas warna kulit asli ya teh. Jadi yang kayak tadi bukan yang semua muka itu Iya. harus putih. Betul. Karena kalau salah warna, misalkan kita kulitnya gelap dikasih semua warna putih itu jadinya abu-abu nantinya. Oh, jadi jangan terlalu terang, minimal satu tingkat lebih terang ya. Gitu. Karena kalau keputihan itu jadi abu-abu. Untuk alis di sana apa? Ini apa ini? Curut. Ups. Oke. Nah mungkin teman-teman juga bingung ya, di sini ada beberapa produk toy cake-nya juga ya dari Wardah, itu banyak banget, dari series Color Fit ada, lightening ada, eksklusif ada gitu ya. Dan di sini kan Mbak Fit aplikasinya pakai Color Fit Velvet Powder Foundation yang terbaru banget nih. Wah ini hasilnya juga sama kayak pakai foundation, itu hasilnya bisa tahan lama sampai 12 jam Mbak Fit. Oh. Iya, dan langsung menyesuaikan warna kulitnya gitu. Jadi langsung menyatu dengan warna kulit. Gitu. Kalau yang teman-teman gunakan itu ada yang series lightening, ada yang series eksklusif ya. Nah, itu juga sama. Cuman hasil itu lebih natural nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekiranya memang kurang cover gitu ya, warnanya bisa ditambahkan lagi. Mungkin kalau untuk bagian bawah mata gimana Mbak Fit? Agak ditambahin atau Untuk bawah cukup? mata. Kalau untuk bawah mata kalau pengen hasilnya lebih fresh kita pakai yang lebih terang. Jadi sama kayak tadi nge-highlight. concealernya ya? Mungkin ya. Tapi misalkan kalau kayak buat sehari-hari daily kayak untuk ke kantor biasa gitu mah biasanya pakai si apa nih
foundation, terus pakai powdernya untuk area bawah mata aja, Iya. kayak area hidung aja itu nggak apa-apa. Jadi yang sisanya nggak usah dibedakin, nggak apa-apa. Dia udah ngeset juga sih si foundationnya. Kalau hasilnya mau ini, kalau kayak gini mah biasanya kayak buat kondangan gitu ya teh ya. Kayak kalau buat sehari-hari, ibu-ibu udah pusing juga nih kalau tahapannya banyak gini. Iya kayaknya kalau yang belum biasa mungkin bisa nyampe 1 jam gitu ya. Kalau mau cepet, kita pakai foundation sama di set pakai bedak tabur aja untuk bawah mata. Bawah mata sama area hidung paling yang suka berminyak. Gitu, sudah. Lanjut ke tahap alis. Atau kalau untuk sehari-hari pakai cushion juga bagus. Ini cushionnya dari Color Fit. Iya betul. Wah ini tuh pokoknya produk Color Fit itu satu paket nih teman-teman. Make upnya ya dari foundation, bedak, cushion, terus ada lipstiknya juga yang benar-benar produk baru tapi sudah menjadi produk best seller nih Mbak Fit. Wah keren banget. Misalkan ada yang nggak mau ribet nih Mbak Fit, cukup pakai cushion kali ya? Pakai cushion aja, lebih ringan juga kan formulanya. Oke. Sudah. Sudah semua? Kita mau lanjut ke tahap alis. Wah udah make up mata Jeng-jeng. ya. tahap alis. Mbak kayaknya ini make up yang paling gampang gitu. Oh kebalik salah. Paling susah gitu ya. Uji nyali. Ajas ironi banget ya. Uji nyali bagian alis. Sudah. Nah kalau untuk alis aku biasanya ada sedikit rumus. Ini kebetulan si modelnya juga alisnya nggak di ini masih berantakan. Nih untuk pertama bikin titik dulu dari si cuping hidung depan. Cuping hidung depan ini kita bikin titik. Tandain aja titiknya juga jangan terlalu tebel-tebel. Untuk panjang alis dari cuping hidung ini ke ujung sini saya. Ke ujung mata. Nah, alisnya jangan naik. Nah, ini untuk panjangnya. Jadi nanti panjang alis itu kanan kiri itu sama. Jadi nggak ada yang panjang sebelah. Nah, untuk tingginya lihat ke depan. Bola mata bagian luar itu untuk tinggi gunung. Kalau alis kan ada yang bagian tinggi dan ada yang rendahnya ya teh. Iya betul. Nah, begini. Jadi emang harus diukir dulu ya Mbak? Ada ukur-ukurannya. Iya. Kalau ada penggaris pakai penggaris gitu. Nah ini aku biasanya bikin garis dasar dulu. Ini sebelah sana kelihatan nggak? Bikin garis dasar dulu, bawah. Pokoknya kalau kita aplikasiin alis itu jangan langsung tebel. Jadi ngambang-ngambang aja dulu pakai ini ya. Dan jangan ngikutin bentuk alis asli. Kadang alis kan ada yang menggunung, ada yang di sininya ujungnya tebal, di belakangnya tipis gitu. Jadi kita bikin bentuk baru. Nah ini kan model bawahnya alisnya sampai ke bawah ya. Nah ini aku naikin. Nanti sisanya itu bisa ditutup pakai foundation. Nah bikin garis gini dulu, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, bikin garis gini dulu. Nah, dari titik yang tadi bola mata luar itu yang gunung, nah ini baru turun nih ke bawah. Dan ujungnya itu harus benar-benar lancip. Pas di titiknya ya Mbak ya? Nah, bikin gini dulu. Baru depannya kita bikin garis ngikutin untuk besar lebar-lebarnya kita terserah ya sesuai ini aja seleranya gimana. Tuh jadi dibentuk dulu si alisnya. Pertama itu ujung cuping hidung. Nah gini titik. Terus dari cuping yang sini ke ujung mata titik lagi. Sama bola matanya lihat ke depan terus yang bagian luarnya itu nah ini untuk titik tertinggi gunungnya gitu. Diulang Ulang lagi. lagi. Ayo depan dulu. Ini satu. Sejajar gini hidung. Hidungnya bukan yang luar ini ya, yang ini, yang di batang hidung. Satu. Terus yang kedua baru dari luar cuping ini.
Nah, sejajarin sama mata, ini 2. Terus baru matanya lihat ke depan, bola mata yang luar, ini ketiga. Gitu. Terus untuk ngisinya hanya bagian belakang aja yang dipenuhin. Bagian buntut aja yang dipenuhin. Jadi jangan sampai semua alis sampai depan dipenuhin semua, nanti hitam. Nanti kurang natural ya, Mbak. Nah, ini dari pensilnya kan udah ada berasnya. Tinggal kita kuasin aja, kita sapu-sapu. Nah, jadi semakin ke depan itu warnanya semakin ini ya, tipis Iya, ya. semakin tipis. Jadi ada gradasinya si alis itu. Nah, kuncinya juga si pensil alisnya itu harus runcing. Jangan males nyerut aja pokoknya kalau bikin alis. Kalau tumpul susah ya, Mbak. Nanti makin tebal alisnya. Iya, betul. Nanti ditutup pakai itu foundation. Gimana teman-teman? Aman? Aman gak? Boleh. Siapa yang nanya itu? Tante Fitri, nama saya Citra. Ya. Mau nanya, sekarang tuh kan lagi musimnya alis serat ya, yang tipis gitu, tapi dia natural. Gimana cara bikinnya? Kalau bikin alis serat itu pakai lem. Aku ada nih lem. Nanti aku kasih tahu caranya ya. Jadi caranya sama, teh awal pakai kayak biasa dulu kayak gini, nanti baru terakhirnya dipakai lem bulu mata. Terakhirnya berarti ya? Terakhir. Ya, makasih Teh. Ya, sama-sama. Teteh mau nanya, Mana? Oh iya. tadi kan baru untuk alis yang atas, nah nentuin yang alis yang di bawahnya itu gimana? Alis yang bawah, kalau misalkan kayak model kan ini alis bawahnya dia sampai sini nih teh. Nah ini aku naikin, jadi dari bawahnya ini dia naik, nanti sampai ke sini dia turun. Kalau ngikutin alis aslinya dia alisnya di bawah sini. Jadi pokoknya jangan ngikutin alis asli kita, tapi kalau alis kitanya udah bagus ya diikutin aja. Tapi kalau unperfect gitu, misalkan alisnya bermasalah ya jangan ngikutin yang asli, bikin garis baru lagi. Ya. Makasih Teh. Iya sama-sama. Jadi nggak terpatok dengan bentuk alisnya ya, Mbak Fit ya? Iya, karena makeup kan kita menyempurnakan ya teh ya, yang nggak sempurna. Betul sekali. Iya.